Rahim alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mufti wal mustafti. Al-mufti wal mustafti. Al-mufti lughatan ismu fa'ilin min afta yufti idza bayyana al-haqqa 'inda as-su'al. Ya. Yang dimaksud kata-kata mufti di sini, apa secara bahasa, lughatan secara bahasa adalah ismu fa'ilin, isim fa'il min afta yufti, dari kata-kata afta yufti, iftaan. Afta yufti iftaan, isim fa'ilnya fahuwa mufti. Nah, idza bayyana al-haqqa 'inda su'al, yaitu maksudnya ketika seseorang menjelaskan kebenaran, inda soal, ketika ditanya, maka dia disebut yufti. Itu secara bahasa. Wa hadzal lafdhu, lafaz ini, lafaz mufti ini, idza utliqa fi hadzal fan, manakala digunakan lafaz mufti di dalam fan ini, ilmu usul fiqih, maka kalau kata-kata mufti digunakan dalam fan usul fiqih, apa yang dimaksud fal murad bihi, maka yang dimaksud dengan kata-kata mufti al-mujtahidu adalah al-mujtahid, mujtahid, ya. Kala imatil arba'ah, seperti imam yang empat, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi kalau disebut kata mufti dalam ilmu usul fiqih, maksudnya bukan sekedar mufti pemberi fatwa, tapi orang yang sampai kepada tingkatan mujtahid, yang punya kompetensi untuk bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan mufti di dalam fan ini kalau disebut mufti. Wa hadza fi istilahil usuliyyin. Nah, inilah di dalam terminologinya ulama ahli usul fiqih, ya seperti itu. Wa huwa ya'ni, yaitu annahuma, antara kata-kata mufti dan mujtahid, ay al-lafdhul mufti wal mujtahid, antara kata-kata mufti dan mujtahid kalau dalam ilmu usul fiqih, muttahidan mafhuman, itu mafhumnya adalah satu, maknanya satu, ya, maksudnya mujtahid. Fi istilahil usuliyyin, menurut istilahnya usul fiqih, ulama ahli usul fiqih, ya. Jadi kalau di dalam ilmu usul fiqih disebut mufti, maksudnya adalah mujtahid. Itu di dalam ilmu usul fiqih saja secara spesifik, langsung mengarah ke makna mujtahid. Ya, berarti kalau kata-kata mufti di dalam istilah usul fikih, uruf khasnya usul fikih, diartikan untuk selain mujtahid, yaitu menjadi majaz. Jelas ya? Itu khusus di istilah ilmu usul. Tapi secara umum apakah mufti harus mujtahid? Enggak, belum tentu. Ya, kalau mufti cuma mujtahid, harus mujtahid seperti Imam Syafi'i, wah, berarti jarang dong mufti. Padahal di setiap daerah itu dibutuhkan ada mufti, seorang mufti. Ya. Nah, tapi faktanya apa? Kalau di dalam istilah secara umum, fal mujtahidu huwal mufti. Enggak, ini dalam istilah usul fiqih, fal mujtahidu wal mufti, maka mujtahid itu adalah mufti, yakni anna dzat alladhi yasduqu alaihi lafdzul mujtahid yasduq alaihi lafdzul mufti, yaitu zat yang yasduq alaihi lafdzul mujtahid, bisa disebut atasnya kata mujtahid, maka dia bisa juga disebut katanya atasnya kata mufti. Ya, mufti itu mujtahid itu mufti kalau istilah usul fiqih, ya, mufti harus mujtahid. Ini di istilah khusus di usul fiqih, istilah khusus di ilmu usul fiqih. Wa amma mafhumuhu mal'am, adapun mafhumnya secara umum, fa mukhtalif, beda maknanya. Ya, kalau secara usul fiqih, mufti itu mujtahid itu mufti. Tapi amma mafhumuhu mal'am, adapun mafhumnya secara umum, pemahamannya secara umum, fa mukhtalifun, maka beda antara mufti dengan mujtahid.
Alhamdulillah. 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 Nah. Jadi beda antara mufti dan mujtahid. Famukhtalifun, maka beda. Li'anna al-mujtahida, karena mujtahid itu dzatun tsabata lahul ijtihad, adalah zat yang bisa layak berijtihad secara umum. Wal mufti dzatun tsabata lahul futya. Nah, sedangkan mufti adalah seseorang zat yang layak untuk berfatwa. Beda. Orang yang bisa berfatwa belum tentu bisa berijtihad. Ijtihad itu apa sih ijtihad? Ijtihad itu tahapan seseorang yang udah bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ada syarat-syarat yang nanti setelah ini akan disebutkan. Nah, maka kalau secara umum ketika disebut mujtahid berarti orang yang bisa berijtihad. Adapun mufti orang yang bisa berfatwa. Enggak harus sampai tingkatan mujtahid orang bisa berfatwa. Nah, itu secara umum, tapi secara khusus ilmu usul fikih yang dimaksud dengan mufti adalah mujtahid. Yang dimaksud adalah mujtahid adalah mufti. Maka syurutul mufti di sini, syaratnya mufti di sini apa? Wa min syurutil mufti ijtihaduhu. Maka karena mufti maksudnya adalah mujtahid dalam ilmu usul fikih, dan yang lagi kita bahas ilmu usul fikih, maka di antara syarat-syarat mufti adalah ijtihaduhu, harus layak berijtihad. Ijtihaduhu, layak berijtihad. Enggak sembarangan orang layak berijtihad. Begini ibu-ibu sekalian, ya. Ijtihad ini kan menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk dengan qiyas dan ijma'nya, dan dengan berbagai sumber hukum lainnya. Ya. Quran Sunnah ini wahyu, enggak sembarangan orang bisa langsung menggali hukum dari wahyu. Apalagi Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, enggak semua orang itu betul-betul mendalami bahasa Arab. Maka kalau pintu ijtihad, pintu untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah dibuka secara lebar-lebar, siapapun bisa melakukannya. Ada orang yang layak, ada orang yang gak layak. Ada orang yang punya kompetensi, ada orang yang gak punya kompetensi. Nah kalau yang gak punya kompetensi dibiarin begitu aja gali hukum dari Quran dan Sunnah, kacau apa kagak? Kacau, berantakan. Sedangkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang digali ini, hukum dari wahyu ini mengikat. Kacau dong kalau semua orang dibiarkan menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, padahal dia nggak punya kompetensi, padahal dia nggak punya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab, padahal dia nggak punya modal yang cukup. Dan ujung-ujungnya apa yang disampaikan menjadi sebuah pendapat yang mengikat nanti kepada orang lain. Oh, kacau, berantakan. Ketika orang yang nggak punya kompetensi disuruh merepresentasikan, menginterpretasikan daripada Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka harus ada kompetensi baru bisa. Nggak usah jauh-jauh. Ya, urusan gali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Orang jadi dokter, nah, kalau nggak lulus kuliah kedokteran, boleh nggak dia menyandang gelar dokter? Nggak boleh. Lulus kuliah kedokteran, habis itu jadi dapat sarjana dokter umum. Setelah itu mesti koas dulu, setahun setengah, 2 tahun, baru habis itu dapat sertifikat jadi dokter. Nggak sembarangan, itu masih dokter umum. Kalau dia mau jadi dokter spesialis, ngambil lagi kuliah spesialis sekian tahun. Kalau mau jadi subspesialis, ngambil lagi, baru jadi pakar di bidang tersebut. Nggak sembarangan. Di setiap bidang ilmu orang nggak boleh berpendapat sembarangan kecuali orang yang punya kompetensi. Kompetensi itu diukur kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat, indikator-indikator yang menunjukkan dia layak di bidang tersebut, sehingga dikasih ijazah. Kalau ijazahnya asli ya, cuma ijazah kan sekarang ada yang asli ada yang palsu. Ya. Kalau urusan lain aja sebegitu ketat, masa urusan gali hukum dari Quran dan Sunnah siapapun mau dikasih? Web syaratnya ketat banget, ribet banget. Ya enggak sembarangan, ini soal memahami wahyu. Soal berkaitan dengan memahami wahyu, memahami firman Allah, memahami hadis Nabi SAW, kemudian menggali hukum dari wahyu, ya nggak boleh sembarangan. Urusan dunia aja nggak boleh sembarangan, apalagi ini urusan dunia akhirat. Maka nggak sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Makanya ijtihad itu ada ijtihad yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar.
Ada ijtihad yang mu'tabar, kata Imam Syatibi dalam Muwafaqat, Imam Syatibi mengatakan al-ijtihad ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Ijtihad itu ada yang otoritatif, ada yang tidak otoritatif. Ada yang otoritatif, yang mu'tabar, yang dianggap. Ada yang ghairu mu'tabar, ada yang tidak otoritatif. Apa ijtihad yang mu'tabar? Ijtihad yang dilakukan oleh orang yang punya kompetensi untuk berijtihad. Nih, yang memenuhi syarat yang akan kita sebutkan nih. Dia memenuhi syarat yang akan kita sebutkan, berarti dia punya kompetensi. Punya kompetensi berarti ijtihadnya layak untuk dianggap. Ya. Ada ijtihad yang ghairu mu'tabar, kata Imam Syatibi. Ada ijtihad yang tidak otoritatif. Bagaimana ijtihad yang tidak otoritatif? Ijtihad yang pelaku ijtihadnya tidak memenuhi syarat kompetensi untuk berijtihad. Nggak kompeten dia, sehingga pendapatnya nggak layak untuk dianggap. Kalaupun dia beda pendapat nggak layak disebut khilaf, karena dia tidak dianggap pendapatnya, orangnya udah nggak punya kompetensi, sehingga pendapatnya nggak perlu dianggap. Dalam semua ilmu seperti itu. Etika berpendapat dalam semua ilmu itu seperti itu, baik ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu umum seperti itu. Orang yang memiliki pendapat itu harus punya kompetensi. Kalau setiap orang dibolehkan memiliki pendapat dalam setiap disiplin ilmu, padahal dia nggak punya kompetensi, kacau apa kagak? Kacau. Bukan ahli bahasa, punya pendapat sendiri dibilang bahasa. Siapa dia? Dia bukan ahli bahasa. Terus pendapatnya minta dianggap. Dia nggak punya kompetensi kok. Buat apa pendapatnya dianggap? Bukan ahli nasab, ngacak-ngacak ilmu nasab. Karena ada yang begitu. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ya, kalau udah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka siaplah tunggu kehancuran, kekacauan. Man takallama, kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, man takallama bi ghairi fanni atabil ajaib. Orang kalau udah berbicara enggak sesuai dengan bidangnya, dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, dia akan bicara sesuatu yang aneh-aneh bin ajaib. Kenapa? Karena enggak punya kompetensi. Aneh nanti pendapatnya ngaco-ngaco jadinya. Jelas atau tidak? Jadi ini syarat kompetensi seseorang yang akan melakukan ijtihad ini sangat penting. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga supaya Al-Quran dan Sunnah tidak diacak-acak oleh orang yang tidak punya kompetensi untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita taklid, kita sadar diri kita nggak memenuhi kompetensi. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Tapi bagaimana? Dengan cara mengikuti pemahaman orang yang punya kompetensi. Dalam hal ini kita percaya Imam Syafi'i. Ikut ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi kita ketika taklid, ngikut ijtihadnya ulama, ngikut pendapat, ngikut madhab. Itu bukan berarti kita nggak ngikut Quran dan Sunnah. Justru kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman ulama yang kompeten, yang sudah memenuhi syarat kompetensi di dalam menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas atau tidak? Nah, kalau ada sebagian yang ngomong begitu, sapi manusia, sapi kan nasi uduk, emang itu sapi aja. Bisa benar, bisa salah. Kembali ke Quran Sunnah nggak akan salah. Iya, Quran Sunnahnya nggak benar nggak salah, pemahaman entenya yang bermasalah. Ya, ente bahasa Arab aja kagak lancar, beletot-beletot, baca Quran pakai terjemahan, baca hadis terjemahan, tahu-tahu mau langsung menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, nggak mau ngikutin pendapat ulama. Kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kembali kemana? Al-Quran dan Sunnah. Emang Imam Syafi'i ngambil dari Quran? Nah, kan nggak begitu. Ketika kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i, berarti kita ngikutin interpretasi beliau, penafsiran beliau, pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita ngikutin interpretasinya, pemahamannya, penafsirannya, penggalian hukumnya seseorang yang kompeten. Sehingga lebih layak diikutin daripada pendapat seseorang yang tidak kompeten. Atau pendapat kita sendiri, atau pemahaman kita sendiri yang tidak kompeten. Nah, ya maka oleh karena itu, syurutul mufti ada syaratnya, nggak sembarangan orang bisa jadi mujtahid. Maksudnya di sini syarat mujtahid. Syurutul mufti ini syarat syurutul mujtahid. An yakuna aliman bil kitab was sunnah. Ya, syaratnya harus alim. Alim terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Li'annahuma muta'allaqul ahkam, karena keduanya sumber hukum.
Keduanya adalah sumber hukum-hukum berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kata ulama sih nggak harus hafal. Yang penting dia mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, nggak harus hafal. Tapi faktanya nggak ada mujtahid yang nggak hafal Quran. Kalau bicara teorinya nggak harus hafal teorinya, tapi prakteknya jangankan mujtahid, ulama biasa aja rata-rata hafal Quran, apalagi di Timur Tengah. Ya, nggak harus hafal, tapi mengetahui, mengerti, memahami, alim, nggak harus hafal. Tapi pada prakteknya nggak ada mujtahid yang nggak hafal Quran. Imam Syafi'i masih umur 8 tahun, 7 tahun, hafizul Quran wa ibnu sab'i sinin. Hafal Quran umur 7 tahun Imam Syafi'i. 7 tahun dah hafal Quran. Nah, radhiyallahu anhu. Wa aliman bil fiqhi, dia harus mengetahui ilmu fiqih. Masailihi, ilmu fikih apa aja yang harus diketahui, masail-masailnya, masalah-masalah yang ada di dalamnya. Qawaidihi, kaidah-kaidah ilmu fikih. Wa furu'ihi bima fiha minal khilaf, dan furu'nya ilmu fikih termasuk apa yang ada di dalamnya daripada khilaf. Dia mesti tahu tuh khilaf ulama yang sebelum-sebelumnya, mesti paham. Kemudian wal madhahibil mustaqirrati, kemudian madhab-madhab yang sudah menetap mesti tahu, supaya apa? Bihaitsu la yakhruju fi amalihi wa qawlihi, supaya dia tidak keluar fi amalihi, di dalam amaliyahnya, wa qawlihi, dan perkataannya, an dairatil aqwalil makbulah, dari jangkauan pendapat-pendapat al makbulah yang diterima, al muqarrarah yang sudah ditetapkan, al muharrarah yang sudah dimatangkan. Ya. Jadi dia mesti tahu pendapat-pendapat ulama sebelumnya, dia mesti tahu, jangan sembarangan. Supaya apa? Supaya dia tidak menyimpang dari pendapat-pendapat ulama yang sebelumnya yang sudah diterima dari generasi ke generasi. Mesti faham. Mubta'idan, dan dalam keadaan menjauhi, mubta'idan dalam keadaan menjauhi, anil aqwali syadzah, pendapat-pendapat yang syadzah. Ya, syadz ini bertentangan dengan pendapat mayoritas, syadz, menyimpang dari pendapat mayoritas. Awil mahjurah, supaya dia menghindari pendapat yang mahjurah, yang sudah ditinggalkan oleh para ulama. Awil dha'ifah, atau pendapat yang lemah, awil munkar, atau pendapat yang munkar, awil mustaghrabah, atau pendapat yang asing. Dia mesti tahu tuh pendapat-pendapat fikih sebelum dia, supaya nggak sembarangan, ya. Jadi tahu relnya, nggak ngaco-ngacoan. Wadzalika, dan itu semua kenapa dia mesti tahu pendapat-pendapat sebelumnya? Li'alla yasdura minhu qaulun, supaya tidak lahir dari dia qaulun, sebuah pendapat, akhar, lain, pendapat baru, pendapat lain, fihi kharqun lil ijma', yang bisa bertentangan dengan ijma'. Fihi kharqun li ijma'i man qablahu, supaya tidak bertentangan dengan, supaya tidak melawan ijma' man qablahu, ulama-ulama sebelumnya, haitsu lam yadhhabu ilaih, yang sekiranya enggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu sebelumnya. Khususnya masalah-masalah yang sudah dibahas ya sama ulama-ulama sebelumnya. Masalah-masalah yang sudah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Dia mesti tahu tuh, supaya nanti nggak ngelawan ijma. Jangan sampai ada satu masalah ternyata udah ijma ulama, tahu-tahu dia sok-sokan mau ijtihadnya dia ngelawan ijma ulama sebelumnya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kharq lil ijma, ngelawan ijma itu nggak boleh, fasik. Orang ngelawan ijma bisa fasik, bahkan bisa kafir orang yang ngelawan ijma. Kalau ijma'nya bersandar kepada nas qat'i, kalau ijma'nya bersandar kepada nas qat'i. Ya, jadi seorang yang memenuhi syarat ijtihad harus betul-betul menguasai pendapat-pendapat fikih ulama-ulama sebelumnya, supaya dia tidak terjebak di dalam sebuah keadaan yang dia bertentangan dengan ijma' ulama-ulama sebelumnya. Karena haram, hukumnya kharqul ijma' haram. Menabrak ijma' ulama itu hukumnya haram, enggak diperbolehkan menabrak ijma' ulama. Wa yashtaratu aidan an yakuna aliman bin nahwi, kemudian disyaratkan juga seorang yang mujtahid itu harus aliman bin nahwi, harus alim, mengetahui ilmu nahwu. Wal usuli, ilmu usul fiqih. Wa ilmil adabi, dan ilmu adab, ilmu sastra, balaghah. Wa ilmu sastra itu mencakup apa? Wa huwa yashmalul ilma bil lughatil arab wal balaghah.
Ilmu sastra itu mencakup ilmu tentang lughatul Arab, bahasanya orang Arab, wal balaghati, dan ilmu balaghah. Harus punya wawasan yang mendalam soal ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badi'. Intinya dia punya pemahaman yang mendalam tentang ilmu bahasa Arab. Sebab kenapa? Sebab sumber hukum itu Al-Quran dan Sunnah diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kalau dia nggak punya pemahaman yang mendalam, betul-betul mendalam tentang bahasa Arab, ya nanti akibatnya apa? Dia akan memahami teks-teks bahasa Arab ini dengan pemahaman yang keliru, nggak sesuai dengan bahasa Arab. Padahal ayat-ayat ini diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis ini Nabi bicara dengan bahasa Arab. Kalau dia memahami bahasa Arab tidak baik, nanti salah paham. Kalau salah paham, nanti ayat ini maksudnya A, dia pahamnya B. Bahaya nggak seperti itu? Bahaya. Harus betul-betul dalam memahami bahasa Arab. Makanya bullshit, Anda mau mengatakan bullshit, omong kosong. Kalau ada orang belajar ilmu-ilmu keislaman tapi nggak mendalami bahasa Arab. Karena sumber-sumber ilmu keislaman semuanya bahasa Arab. Baik Al-Quran, Sunnah atau Kutubut Turath. Referensi-referensi dari para ulama yang otoritatif semuanya bahasa Arab. Maka tahapan yang benar dalam belajar agama kalau mau mendalami ya, Anda bicara mau mendalami, bukan sekedar buat tahu fardu ain. Mau mendalami ilmu agama, tahapan yang benar harus nguasain bahasa Arab dulu. Nguasain bahasa Arab dulu. Ya. Kalau baca kitabnya aja nggak benar, bagaimana dia bisa memahami omongan ulama, apalagi omongan Al-Quran dan Sunnah? Baca kitabnya aja nggak benar, belepotan. Nah sekarang problemnya kita lihat banyak di kampus-kampus Islam, ya ada anak-anak yang sekolahnya latar belakangnya dari SMA, MA, kemudian mungkin bahasa Arabnya belum kuat, langsung masuk jurusan-jurusan yang spesifik. Ya, jurusan tafsir hadis tapi nggak bisa bedain mubtada khobar. Jurusan usuluddin, tafsir Al-Quran tapi nggak bisa bedain fa'il sama fi'il. Isim sama fi'il dia nggak bisa bedain kadang-kadang. Fa'il maf'ul dibingung yang mana yang fa'il mana yang maf'ul. Terus memahamin referensi bagaimana? Apa yang mau dipahami? Tafsir hadisnya pakai bahasa Cina emangnya? Hadisnya pakai bahasa apaan? Hadisnya pakai bahasa Arab, ya mesti paham bahasa Arab. Itu syarat mutlak. Makanya kalau di kampus-kampus besar di luar negeri yang memang terkenal, itu mahasiswa-mahasiswa yang dianggap belum kuat secara bahasa Arab dimasukin kelas persiapan dulu. Kelas persiapan khusus belajar bahasa Arab. Khusus belajar bahasa Arab. Di Ahqaf, mahasiswa yang nggak lulus ujian tes untuk diterima Ahqaf untuk langsung kuliah, wajib masuk kelas bahasa Arab 1 tahun. Itu pun bukan yang 0-0 banget bahasa Arab yang masuk kelas itu. Di Jami'ah Malik Saud tempat Sayyidil Walid Habib Rizik kuliah dulu, kalau yang belum kuat banget bahasa Arabnya wajib masuk kelas bahasa Arab 2 tahun. Itu pun nanti kita ketika kuliah ada pelajaran bahasa Arab lagi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ilmu alat. Ilmu bahasa Arab itu ada paling enggak 10 disiplin keilmuan. Ya, sekurang-kurangnya. Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, bayan, ma'ani, ma'ani, badi'. Kemudian ada lagi namanya ilmu istiqaq, i'lal. Ini kita ngaji semuanya nih waktu mondok nih. Sampai sekarang saya masih ngaji ilmu-ilmu itu. Kemudian ada lagi namanya ilmu al-qawafi, ada ilmu al-arud, belum lagi ilmu-ilmu bahasa Arab modern. Satu ilmu aja bisa beberapa jenjang kitab. Saya ngaji nahwu ini saya belum nggak ada seujung kukunya mujtahid. Saya nggak ada seujung kukunya ulama mujtahid, seujung kukunya nggak ada. Kalau bahasanya orang Betawi nggak ada seupil-upilnya, nggak ada seujung kukunya mujtahid. Saya ngaji nahu mulai dari jurumiyah, habis jurumiyah imriti. Dihafal. Jurumiyah imriti itu bukan cuma belajar, harus hafal. Kita ngapalin dulu. Habis itu ngaji naik ke mutamimah. Dari mutamimah saya sempat ngambil part privat, belajar juga syarah Kafrawi alal jurumiyah. Belum lagi i'rabnya, kita belajar secara khusus i'rab Awamil Jurjani, belajar i'rabnya Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun dan beberapa kitab i'rab lainnya. Habis itu baru naik ke Alfiyah bin Malik.
Ibn Aqil. Ibn Aqil 2 kali ngaji. Di Dalwa ngaji Ibn Aqil, di Ahqaf ngaji lagi Ibnu Aqil. Itu baru nahu doang tuh. Dan masih ada kitab di atas itu lagi. Terus belajar sorof, mulai dari amsilah tasrifiyah, habis itu nadham maksud, bukan cuma paham, apal. Habis itu belajar unwanul dzaraf, habis itu durusul lughah, habis itu sorof yang dari Alfiyah Ibnu Malik. Habis itu di Ahqaf nambah belajar syadzal arf. Belajar lagi ilmu sorof. Itu baru ilmu sorof doang. Ilmu balaghah kita belajar dari durusul lughah. Habis itu belajar ada balaghahnya Hayy Umar Al-Kaf, tebal segini kitabnya. Habis itu belajar lagi Jawahirul Balaghah. Habis itu di Ahqaf belajar lagi ada beberapa mata kuliah balaghah yang ditulis sama dosen-dosennya. Itu baru satu ilmu doang tuh. Belum ilmu yang lainnya. Segitunya masih jauh dari kata mujtahid. Terus ini ngaji nahu kagak, ngaji sorof kagak, mau langsung kembali ke Quran dan Sunnah jadi mujtahid. Terus ente mahamin Quran Sunnah pakai apaan? Pakai bahasa apaan emangnya Quran dan Sunnah? Nggak bisa sembarangan. Itu semua ilmu kita pelajari buat apa tujuannya? Nggak lain dan nggak bukan untuk bisa memahami bahasa Arab dengan benar. Sebagaimana orang Arab memahami bahasa Arab. Orang Arab yang asli yang dulu pakai shot yang asli. Tujuannya supaya itu aja, nggak lebih. Supaya kita nggak keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu tujuan belajar bahasa Arab secara mendalam tuh itu. Bukan gaya-gayaan, bukan. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, kemudian kitab-kitab referensi dalam ilmu-ilmu keislaman semuanya berbahasa Arab. Terus ada orang ngaku belajar ilmu keislaman nggak bisa bahasa Arab, apa yang dipelajarin? Ujung-ujungnya ngaco, kacau ujung-ujungnya. Ya, makanya memang ana mendorong betul universitas-universitas Islam di jurusan-jurusan keislaman harusnya mewajibkan mahasiswanya betul-betul mendalami bahasa Arab sebelum masuk ke pelajaran ilmu keislaman secara spesifik. Kalau enggak jadinya zong, jadinya bagaikan rumah tanpa pondasi. Apa yang terjadi rumah tanpa pondasi? Rubuh. Apa yang mau dibangun? Belajar ilmu keislaman tapi nggak paham bahasa Arab. Apa yang mau dipelajarin? Nggak bisa. Ya, jadi pondasi kuatnya harus bahasa Arab dulu. Apalagi jadi mujtahid, itu baru belajar ilmu keislaman doang buat jadi ulama. Apalagi jadi mujtahid. Maka yustaratu an yakuna aliman bin nahwi. Disyaratkan harus alim ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Terus alimnya bagaimana? Mengetahuinya seperti apa? Apakah cukup sekedar mengetahui dasar-dasarnya saja? Di sini disebutkan wal mu'tabaru fi ma'rifati hadhil umur tawassutu darajatin. Ya, yang dianggap untuk mengetahui semua ini ilmu-ilmu bahasa Arab ini tawassutu darajatin, ya tingkatan menengah. Cuman fala yakfil qadrul qalil, enggak cukup cuma sedikit mengetahui sedikit saja, enggak cukup. Harus minimal menengah. Ana penasaran mutolaah, yang ulama maksud menengah ini seperti apa sih? Karena beda menengahnya ulama sama menengahnya kita ini beda. Kalau menengahnya kita dikit banget, menengahnya ulama ini kayak apa? Menengahnya kita kan SMP. Apa iya sekedar bahasa Arab seperti anak sanawiyah cukup? Atau menengahnya kita taruhlah mutammimah tuh nahu menengah buat kita. Balaghah, jawahirul balaghah tuh menengah buat kita. Apa iya cukup buat jadi mujtahid? Dan seterusnya ulama bahas. Kata ulama maksudnya menengah itu seenggaknya dia bisa ngerti ilmu nahu, ilmu bahasa Arab seperti Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi gurunya Imam Sibawayh, imam dalam ilmu nahu. Itu menengah tuh maksudnya kata ulama. Jadi menengahnya bukan menengah standar kita, menengah standarnya ulama. Menengahnya tuh ulama top udah. Imam Syafi'i itu ahli lughah, Imam Syafi'i itu bertahun-tahun ya masih masa mudanya diutus ke kabilah-kabilah Arab, ke Badui untuk khusus mendalami bahasa Arab. Imam Syafi'i itu udah dalam keadaan apal Quran, apal Muwatta, berangkat Imam Syafi'i ke kabilah-kabilah Arab khusus buat mendalami. Imam Syafi'i imamun fil lughah. Jadi menengahnya itu untuk jadi mujtahid mutlak paling enggak jadi imam fil lughah. Itu menengah. Faktanya prakteknya seperti itu. Jadi jangan menengahnya standar kita. Kalau menengahnya standar kita ecek-ecek. Menengah standarnya
ulama. Fala yakfil qadrul qalil wa yashtaratu an yablughal ghayah fi ma'rifati dzalik. Enggak disyaratkan harus sampai puncak mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab tadi. Iya. Soalnya enggak ada orang yang sampai puncak ilmu bahasa Arab sampai mengetahui secara keseluruhan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuhitu bil lugha illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu, tapi dia menjadi bihaitsu sekiranya yumayyizul ibarat as-sahihah, sekiranya bisa membedakan ibarah yang sahih yang benar anil fasidah dari yang rusak, warajihata, dan ibarah yang unggul anil marjuha dari yang tidak diunggulkan. Sekiranya dia bisa mengetahui itu semua. Ya, harus mendalami bahasa Arab. Wala budda lil mujtahidi, dan harus juga untuk seorang mujtahid aidan min ma'rifatil ayat, untuk mengetahui ayat, wal akhbaril waridah, dan kabar-kabar yang warid fil ahkam, yang berkaitan dengan hukum, hadis-hadis ahkam. Dia harus mengetahui ayat dan hadis-hadis ahkam. Enggak disyaratkan mengetahui semua ayat, enggak disyaratkan mengetahui semua hadis, tapi disyaratkan harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum. Ya. Tapi pada prakteknya tadi anak katakan, enggak disyaratkan hafal Quran, tapi pada prakteknya semua mujtahid hafal Quran. Wa min ma'rifati halati ruwatil hadis, dan mujtahid itu harus min ma'rifati untuk mengetahui halati ruwatil hadis, keadaan rawi hadis. Harus tahu dia, ini rawi hadisnya bisa diterima apa enggak, min nahiyatil qabuli warad, dari segi apakah bisa diterima atau tertolak. Supaya bisa membedakan mana hadis yang sahih yang bisa dipakai buat dasar hukum, mana yang tidak sahih. Dia harus mengetahui keadaan rawi hadisnya. Supaya apa? Liya'tamidal magbula wa yatrahal marduda, supaya dia bisa bersandar kepada hadis yang bisa diterima, wa yatrahal marduda, dan bisa menolak hadis yang ditolak atau meninggalkan hadis yang ditolak. Wa yatrahal marduda, dan meninggalkan hadis yang tertolak. Karena ketika kita berdalil dengan hadis, yang pertama mesti dipastikan min nahiyatit thubut, baru min nahiyatud dalalah. Sabit enggak? Betul enggak penisbatannya kepada Rasulullah? Karena ini menjadi sumber hukum nih, mesti dipastikan penisbatannya kepada Rasulullah. Dari mana memastikan? Dari rawinya. Rawinya memenuhi standar rawi yang bisa diterima apa enggak? Jelas atau tidak? Nah, kalau semua yang dikatakan dari Rasulullah kita main terima-terima aja, apa benar itu dari Nabi? Kan mesti dipastikan, mesti diverifikasi. Maka seorang mujtahid harus bisa memverifikasi. Dia harus mengetahui keadaan rawi. Mana rawi yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima, mana yang mesti ditolak. Sehingga yang bisa diterima sajalah yang dia jadikan sumber hukum. Yang terverifikasi dari Rasulullah saja. Ya, dia harus tahu tuh ilmu hadis. Wala budda lahu aidan, dan juga harus bagi mujtahid. Untuk apa? Min ma'rifatin nasikhi wal mansukhi minal kitab was sunnah, untuk mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang masih berlaku, mana yang udah nggak berlaku, mana yang sudah dihapus keberlakuannya. Kita udah belajar bab nasikh mansukh, udah belajar baik di sini di usul fiqih atau di kitab ulumul Quran, udah belajar bab nasikh mansukh. Minal kitab was sunnah, baik dari Al-Quran atau dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa penting? Kenapa penting untuk mengetahui nasikh mansukh? Karena kan kalau ada ayat yang satu nasikh, yang satu mansukh, berarti walaupun ayatnya masih ada, yang mansukh masih berlaku apa enggak? Udah enggak berlaku, yang berlaku adalah yang nasikh. Kenapa penting untuk mengetahui nasikh mansukh? Li'alla yahkuma bil mansukhil matruk, supaya dia tidak menghukumi menggunakan bil mansukhil matruk dengan ayat atau hadis yang sudah mansukh, yang sudah ditinggalkan. Jangan asal buka Quran, main ngambil hukum dari ayat, ternyata ayatnya sudah mansukh. Contoh di Al-Quran, ada ayatnya masih ada. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ya, di Al-Quran disebutin bagi perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka nunggu sampai 1 tahun. Wah, negara-negara, wah kita kembali Quran dan Sunnah langsung. Oh ini dasar hukum nih, berarti iddah itu berapa? 1 tahun. Ada memang ayatnya ada, tapi ayatnya sudah mansukh, diganti dengan ayat yang salah satu quru, cuma 3 quru doang, 3 kali sucian.
Jadi penting kalau kita nggak bisa bedain mana yang nasikh mana yang mansukh, akhirnya make yang mansukh padahal udah nggak berlaku lagi. Jelas ya? Ini bahaya, ini bahaya. Kalau nggak tahu nasikh mansukh tuh bahaya, bisa kacau. Yang udah nggak kepake tetap dipakai sama dia, kacau, bisa berantakan itu. Ya, li'alla yahkuma bil mansukhil mansukh, supaya dia nggak menghukumi dengan hadis yang mansukh atau ayat yang mansukh. Idh ghairul khabir bihi ma qad ya'kis, karena terkadang orang yang ghairul khabir bihi, orang yang nggak mengetahui atau nggak pengalaman soal nasikh mansukh, qad ya'kis, terkadang dia membalik. Yang nasikh dibuang, yang mansukh malah dipakai sama dia. Padahal harusnya yang nasikh yang dipakai, yang mansukh yang nggak dipakai, harusnya seperti itu. Harus tahu, mujtahid harus tahu nasikh mansukh. Wa wala budda ay min ma'rifat ay wala budda min ma'rifati asbabin nuzul. Seorang mujtahid harus mengetahui sebab-sebab nuzul, sebab turunnya ayat fi ayatil ahkam, terhadap ayat-ayat ahkam. Apa yang penyebab turunnya ayat ini? Apa penyebab ayat turun? Kenapa? Liya'lamal ba'itsa 'alal hukmi, supaya mengetahui al-ba'itsa, faktor yang mendorong 'alal hukmi, lahirnya sebuah hukum. Jadi kita mesti tahu tuh. Al-Imam Suyuti nulis kitab khusus tentang asbabun nuzul, namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Satu kitab cuma bicara tentang apa sebab turun-turunnya ayat. Ya, harus tahu. Begitu juga sebabul urud, sebab lahirnya sebuah hadis, harus paham. Supaya tahu konteks kenapa ayat itu bisa turun, kenapa hukum itu bisa muncul dari Al-Qur'an, kenapa hukum itu bisa muncul dalam hadis. Konteksnya supaya tahu. Penting. Wal ilmu bihi yurshidu ila fahmil murad, dengan mengetahui wal ilmu bihi, dan mengetahui sababun nuzul, dan mengetahui sababun nuzul itu yurshidu, maka bisa mengantarkan kita ila fahmil murad, kepada memahami maksud daripada ayat, maksud daripada hadis juga dalam sababul wurud. Ya, wa ma'rifati syartil mutawatir wal ahad, dan seorang mujtahid harus mengetahui syarat hadis yang mutawatir dan hadis yang ahad. Sudah kita jelaskan berkali-kali apa itu mutawatir, apa itu ahad. Supaya apa? Liyuqaddimal awwala 'inda ta'arudi, supaya ketika terjadi kontradiksi maka dia mendahulukan yang mutawatir. Ya. Wa ma'rifatil ahaditsis sahihati, dia harus mengetahui hadis-hadis yang sahih minadh dha'ifati, dari hadis yang lemah, yang dhaif. Supaya apa? Liyahtajja bis sahih, supaya dia berhujjah dengan hadis yang sahih, wa yatrahad dhaif, dan meninggalkan hadis yang dhaif di dalam pengambilan hukum, karena hadis dhaif nggak bisa dipakai buat ngambil hukum. Secara garis besar ya, secara garis besar. Wala budda lil mufti min ma'rifati mawaqi'il khilaf wa mawadhi'il ijma', dan harus juga bagi seorang mufti untuk apa? Min ma'rifati mawaqi'il khilaf, untuk mengetahui di mana saja titik-titik khilaf. Wa mawadhi'il ijma', dan titik-titik ijma', kaila yakhriquhu fa kharquhu haram, supaya dia tidak menabrak ijma'. Sebab fakhrqul ijma' haram, karena menabrak ijma' itu haram. Ada masalah udah disepakati keharamannya, atau ada orang di kemudian hari datang mengatakan itu halal, itu berarti nabrak ijma'. Nabrak ijma' itu haram, karena ijma' itu hujjah. Nah, jelas ya? Ini syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Gampang apa susah? Ya emang harus susah. Jadi sarjana aja, jadi doktor aja yang nggak ada apa-apanya sama mujtahid harus melewati tahapan yang susah, apalagi jadi mujtahid. Ya memang susah. Apa masih ada mujtahid zaman sekarang? Mungkin ya, ulama mengatakan, para ulama sepakat yang namanya pintu ijtihad nggak akan pernah tertutup. Pintu ijtihad nggak akan pernah tertutup sampai kapanpun. Tapi ada tapinya. Mujtahid itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti di kitab usul fikih yang lebih tinggi kita akan belajar. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih. Ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin kalau mujtahid mutlak udah nggak ada, udah sulit. Mujtahid mutlak itu dia punya kaidah sendiri, merumuskan kaidah sendiri, seperti imam yang 4 dan imam-imam yang sezaman atau sebelum zaman mereka. Itu yang udah sulit. Tapi di luar itu, di bawah itu bisa saja masih ada, seperti mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, mungkin aja masih ada. Bahkan harusnya masih ada. Kenapa? Karena di setiap zaman itu ada hal-hal yang baru yang nggak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sedangkan hal yang baru itu harus ada hukumnya, harus dirumuskan hukumnya. Ya, maka tetap harus ada orang yang punya kompetensi untuk
ijtihad walaupun sifatnya juz'i, enggak secara keseluruhan, hanya dalam masalah-masalah tertentu saja harus ada. Karena masalah-masalah yang baru ini yang belum pernah dibahas sama ulama sebelumnya harus dipecahkan hukumnya. Dan yang bisa memecahkan itu orang yang punya kompetensi untuk berijtihad, baik itu nanti ijtihadnya mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih, walaupun tidak mujtahid mutlak. Jadi kalau ditanya apakah pintu ijtihad masih terbuka? Ya, masih terbuka. Tapi mujtahid seperti apa yang ada, yang masih ada itu, yang kemungkinan besar masih ada bukan mujtahid mutlak. Karena kalau mujtahid mutlak berarti dia ngerintis kaidah sendiri. Mau ngapain ngerintis kaidah sendiri sekarang? Karena kaidahnya udah dirintis oleh para ulama sebelum-sebelumnya, ujung-ujungnya ya sama, begitu juga. Ya, maka yang memungkinkan masih ada untuk zaman seperti ini mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa. Yang bisa merumuskan ya hukum dari sebuah masalah-masalah tertentu saja. Dan dia nggak perlu lagi berijtihad dari awal sampai akhir, mau ngapain? Udah ada semua. Tinggal berijtihad dalam masalah-masalah yang belum dibahas oleh ulama. Nggak usah ngebangun dari ulang lagi. Jelas ya? Anda ingat dulu Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, guru ana Mufti Tarim. Beliau Mufti Tarim, alim, allamah, ngajar kita Minhajut Talibin. Minhajut Talibin itu kita perujukan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu beliau bilang, beliau ngefans berat sama Syekh Al-Buti yang di Suriah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah. Syekh Al-Buti ada alim, faqih, usuli. Itu Syekh Ba'udhan termasuk orang yang enggak gampang takjub sama orang lain. Enggak gampang takjub, bukan. Ada orang yang kerjaannya ngobrol pujian ke orang lain. Kalau pujian dari orang yang model begitu kita enggak kaget. Tapi kalau pujian dari orang yang enggak gampang takjub sama orang lain dan orang itu memang punya kompetensi, ini luar biasa. Itu Syekh Ba'udhan kalau yang dengar Al-Buti, mujtahid. Jadi beliau nganggap Al-Buti itu mujtahid di zaman ini. Syekh Ba'udhan nganggap Al-Buti sebagai mujtahid di zaman ini. Khususnya dalam masalah-masalah muasir, dalam masalah-masalah kontemporer nawazil. Masalah-masalah yang baru yang enggak dibahas sebelumnya oleh para ulama. Jelas ya? Jadi ada, tapi bukan mujtahid mutlak. Pintu ijtihad tetap terbuka sebab masalah-masalah yang baru terus lahir yang enggak pernah terjadi sebelumnya, sehingga menuntut pintu ijtihad harus tetap terbuka. Tapi memang enggak semua tingkatan mujtahid ada. Enggak mujtahid mutlak udah sulit untuk ada. Yang ada itu biasanya mujtahid fatwa. Dia berijtihad hanya dalam masalah-masalah tertentu yang dibutuhkan. Jelas ya? Dan sekarang banyak terjadi ijtihad jama'i, ijtihad secara kolektif. Ijtihad secara kolektif. Ya. Ya, kalau orang-orangnya punya kompetensi nanti kembali ke orang-orangnya juga pada akhirnya. Nah, kalau orang-orangnya punya kompetensi, kayak majami' fiqhiyah Islamiyah. Kita tahu ada majami' fiqhiyah Islamiyah, forum-forum fikih dunia, tabi' li Rabitatil Alamil Islami dan seterusnya, majelis-majelis fatwa di berbagai negara seperti Darul Ifta Al-Musriyah, Darul Ifta Al-Urduniyah, termasuk MUI. Kadang-kadang harus memutuskan dalam masalah yang enggak pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu kan berarti menuntut buat ijtihad, dan mereka lakukan ijtihad secara kolektif bareng-bareng sampai diputuskan sebuah hasil. Tapi dia sifatnya ya bukan voting. Kolektif di situ bukan voting, yang mana yang suara terbanyak, bukan. Kolektif di situ maksudnya mereka bersama-sama di dalam menggali hukum sampai ketemu kesimpulan sebuah hukum. Maksudnya itu bukan voting, maksudnya kolektif. Dan orang-orang yang di dalamnya harus orang-orang yang punya kompetensi. Kalau secara umum iya. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih tadi sudah dijelaskan, kalau disebut mujtahid maksudnya adalah mufti adalah mujtahid muradif, sinonim. Kalau dalam ilmu usul fikih sinonim. Istilah mufti itu maksudnya adalah mujtahid dalam ilmu usul fikih secara spesifik. Tapi dalam ilmu keislaman secara umum, termasuk dalam ilmu fikih, ya mujtahid lebih tinggi dari mufti. Mufti belum tentu ngegali hukum, bisa aja dia nukil dari apa yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya, dan kebanyakan seperti itu. Tapi kalau mujtahid dia menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Nah, wal mustafti, adapun mustafti, siapa itu mustafti?
Amal mustafti fahuwa talibul fatwa. Yang dimaksud mustafti adalah orang yang minta fatwa. Ya, minta fatwa. Tapi wal muradu bihi, yang dimaksud dengan mustafti idza utliqa, kalau disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel, fi istilahil usuliyin, di dalam terminologinya ulama ahli usul fiqih, al muradu bihi siapa? Al muqallidu, yang dimaksud adalah muqallid, seseorang yang taklid, yang manut kepada mujtahid. Ya, kayak kita nih. Ini istilah khusus dalam ilmu usul fiqih. Kalau istilah secara umum mustafti ya orang yang nanya sama mufti. Orang yang nanya kepada mufti, mustafti. Kita nanya nih kepada seorang mufti, berarti kita itu istilah umum. Tapi kalau istilah usul fiqih, ya berarti mustafti lawannya mufti. Ya, maksudnya apa ya? Muqallid lawannya kebalikannya mujtahid. Orang yang nggak memenuhi syarat mujtahid berarti dia muqallid. Orang yang memenuhi syarat menjadi mufti dalam ilmu usul fiqih nih, yaitu maksudnya mujtahid, berarti dia adalah mustafti. Maka wa min syurutil mustafti, syaratnya mustafti itu apa? Syaratnya muqallid itu apa? An yakuna min ahli taklid, dia harus termasuk orang yang layak buat taklid. Siapa yang layak buat taklid? Ya, yang layak buat taklid bi an la yakuna aliman mujtahidan kal mufti. Yang sekiranya dia bukan orang alim yang sampai kepada tingkatan mujtahid. Kal mufti, seperti seorang mufti, yaitu mufti mujtahid maksudnya di sini. Ya, dia nggak memenuhi syarat buat ijtihad. Ya, orang yang nggak memenuhi syarat buat ijtihad otomatis dia jadi muqallid. Orang yang nggak memenuhi syarat mufti dalam ilmu usul fiqih maksudnya di sini ya, yaitu artinya apa ya? Mujtahid. Berarti otomatis dia jadi mustafti. Paham Tom? Anak kasih gambaran. Mana ini an? Sob, perhatikan, khusus di bidang ilmu usul fiqih. Khusus di bidang ilmu usul fiqih, ya. Jangan terbalik-balik. Al-mufti sama dengan al-mujtahid. Ya. Kalau dimaksud mufti berarti ya, kalau disebut mujtahid berarti itu ilmu usul fiqih. Kalau ilmu keislaman secara umum, ya ada mujtahid sendiri, ya ada mufti sendiri, bukan mujtahid, ya. Jadi beda. Secara umum mufti mujtahid ya beda. Mujtahid orang yang bisa menggali hukum dari Quran Sunnah, mufti orang yang bisa memberikan fatwa walaupun dia nggak berijtihad. Ini secara umum. Tapi kalau kita lagi bahas usul fikih, kita sekarang mata pelajaran apa namanya? Usul fikih. Di dalam usul fikih Abuya menjelaskan kalau yang dimaksud mufti adalah mujtahid, yang dimaksud mujtahid adalah mufti. Maka kebalikannya dalam usul fikih pula, ya, yang dimaksud dengan mustafti, ya, yang dimaksud dengan mustafti adalah al-muqallid. Sama, mustafti muqallid ya sama. Mustafti ya muqallid ya mustafti. Kenapa? Karena mufti sama mujtahid sama dalam ilmu usul fiqih. Nah, kalau dalam ilmu secara umum, ilmu keislaman secara umum, mustafti yang minta fatwa, orang nanya disebut muqallid adalah orang yang nggak memenuhi syarat sebagai mujtahid. Jelas atau tidak? Paham ya? Nah, sekarang kita lagi bahasnya apa? Berarti kalau disebut mustafti maksudnya muqallid, disebut mujtahid maksudnya mufti, disebut mufti maksudnya mujtahid. Jangan bingung. Nah, kita lagi belajar usul fikih, maka pakai istilah usul fikih. Spesifiknya sebetulnya istilahnya Waraqat Imam Haramain. Ini kan pengembangan dari Waraqat Imam Haramain kitab ini. Ya, wa min syurutil mustafti an yakuna min ahli taklid. Syaratnya mustafti harus ahli taklid. Bagaimana jadi ahli taklid? Bi an yakuna aliman mujtahidan kal mufti. Dia harus menjadi seorang alim yang bukan orang alim yang mujtahid, yang memenuhi syarat ijtihad kal mufti. Maka fa in kana mujtahidan, kalau dia memenuhi syarat ijtihad, betul-betul memenuhi syarat ijtihad, maka fala yajuzu lahul istifta wa taklid, maka dia nggak boleh
taklid harus istihad. Jadi istihad itu kalau orang yang memenuhi syarat istihad kewajiban bagi dia, nggak boleh dia taklid. Muqallid itu hanya orang yang ini dalam masalah fikih, taklid dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah, setiap orang wajib untuk belajar, nggak boleh taklid sekedar ikut-ikutan doang. Kenapa ente yakin Allah Maha Esa? Nggak tahu ya, pokoknya saya ikut-ikutan aja. Bapak saya bilang Allah Maha Esa, ya saya bilang Allah Maha Esa juga. Nggak boleh dalam akidah begitu. Harus tahu kenapa Allah Maha Esa? Ya karena Allah Ta'ala Tuhan. Kalau Tuhan nggak Maha Esa, Tuhan dua dong. Kalau Tuhan dua, nanti yang satu pengen siang, yang satu pengen malam bagaimana? Kacau alam semesta. Harus tahu tuh, minimal dalil aklinya harus tahu dia. Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadits, atau Allah Ta'ala itu qaimun binafsihi, berdiri sendiri. Kenapa Tuhan harus berdiri sendiri? Ya karena kalau Tuhan butuh kepada makhluk berarti lemah. Kalau lemah berarti nggak layak menjadi Tuhan. Mustahil Allah seperti itu. Harus tahu, nggak boleh taklid sekedar ikut-ikutan dalam akidah. Dia harus tahu tuh dasar-dasar keyakinannya yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib kepada Allah. Makanya wajib kita belajar ilmu akidah. Minimal yang mendasar-dasar saja. Nah, tapi kalau dalam ilmu furu', khususnya ilmu fiqih, ya kita selama nggak memenuhi syarat menjadi mujtahid, berarti kita muqallid. Berarti kita semua muqallid atau mujtahid? Muqallid. Barangkali ada yang mujtahid di sini? Ya gantian ngajar kalau ada yang mujtahid, jangan Anda ngajar. Karena Anda muqallid. Ya, at-taklid. At-taklid, apa yang dimaksud dengan taklid? Wa qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Yang menerima perkataan seseorang bila hujjatin, tanpa hujjah. Yadhkuruhal qailu lidzalika sa'il, tanpa hujjah yang disebutkan oleh qail, oleh orang yang punya pendapat. Lidzalika sa'il, kepada orang yang menanyakan tadi, kepada muqallid. Ya. Jadi kita ngikut Imam Syafi'i taklid walaupun kita nggak tahu dalilnya beliau. Beliaunya harus pakai dalil. Yang namanya orang istihad pasti pakai Tapi kita yang ngikut nggak wajib tahu dalilnya beliau apa. Ya, kalau ente mesti wajib tahu dalilnya apa, berarti mesti wajib tahu dalil-dalil hukum dari bab toharoh sampai bab etik. Ya, kalau ibu-ibu kapan masaknya begitu, kapan urus anaknya, kapan ininya. Kalau diwajibin bahaya, repot apa enggak? Nah, makanya yang namanya taklid itu ngikut pendapat tanpa harus tahu hujjah. Makanya ada istilah ulama mengatakan gini, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti pernah menjelaskan begini. Ada ulama yang mengatakan ada 3 tingkatan. Ya, ada muqallid, ada mujtahid, ada muqallid. Itu kan umumnya kan, kalau dia memenuhi syarat ijtihad dia mujtahid. Kalau enggak maka disebut muqallid. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak, ada 3 tingkatan. Ada mujtahid, mutabassir, muqallid. Mujtahid, mutabassir, muqallid. Mujtahid itu siapa tadi yang memenuhi syarat ijtihad? Muqallid yang enggak memenuhi syarat ijtihad dan enggak tahu dalil mujtahid. Ikut-ikutan doang. Itu disebut muqallid. Ada lagi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti tingkatan yang tengah-tengah, mutabassir apa? Dia enggak sampai mujtahid. Dia sebenarnya muqallid juga, ngikut pendapat ulama sebelumnya, tapi dia tahu dalilnya. Ngikutnya bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ngikutnya atas dasar tahu dah. Dia enggak melakukan ijtihad, tapi dia tahu dalil yang menjadi dasarnya seorang mujtahid, mutabassir itu. Tingkatan tengah-tengah. Sebagian ulama berpendapat ada tingkatan seperti itu, namanya mutabassir. Itu kata Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Naam. Ya, jadi taklid itu qabulu qaulil qaili, menerima perkataan orang yang punya pendapat, yaitu mujtahid dalam hal ini, bukan sembarang pendapat. Ya, bila hujjatin, tanpa hujjah, yadhkuruhal qail, yang disebutkan oleh orang yang punya pendapat tersebut, lidzalika sa'il, kepada orang yang bertanya. Ya. Mujtahid nggak perlu nyebutin. Makanya kalau kita ngaji kitab fikih, ngaji kitab Minhaj, ngaji Fathul Mu'in, satu yang kecil-kecil, ngaji Safinatun Najah, disebutin ke dalilnya? Enggak, langsung nyebutin hukum. Namanya juga kita taklid. Karena mujtahid itu nggak harus menyebutkan dalil kepada muqallid. Tapi si mujtahid dalam berijtihad harus berdasarkan tapi ke pengikutnya, dalam mengajarkan ke pengikutnya, apakah dia harus nyebutin dalil? Nah, karena nggak semua muqallid bisa memahami dalil. Dalil itu kan nggak semuanya simpel. Ada dalil kayak kias. Kias itu sebagian rumit, apalagi masalikul illah, untuk menentukan ilat sebuah hukum itu apa.
Apalagi apakah itu nanti kiasnya udah selamat dari qawadih atau tidak. Enggak sesederhana itu. Maka enggak semua muqallid itu paham dalil. Makanya ketika taklid tanpa tahu dalil boleh nggak boleh sah. Memang namanya taklid nggak harus tahu dah. Nggak harus. Yang penting kita tahu, oh ini ulamanya kompeten, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kompeten, diakuin memang beliau sebagai seorang mujtahid. Habis itu kita ngikutin beliau, selesai. Berarti kita ngikutin pemahaman beliau kepada Al-Quran dan sunnah. Taklid itu namanya. Ya, wakila ada pendapat yang mengatakan fi ta'rifihi di dalam mendefinisikan taklid apa? Innahu qabulu qaulil qaili. Taklid itu menerima qaulil qaili, pendapat seseorang mujtahid. Qail yang punya pendapat. Wa anta la tadri, dan kamu enggak mengetahui min aina qalahu, dari mana dia mengatakan itu. Ai la ta'lamu, kamu enggak tahu ma akhadhuhu bidzalik. Di mana sumber pengambilannya, apa sumbernya dia dalam mengatakan hal tersebut. Ya enggak tahu dasarnya. Pokoknya kita ngikut tanpa tahu dasar. Maka wayan bani ala ta'rifil awal, maka terbangun dari definisi yang pertama, itu qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkuruhal qailu lidzalika sa'ir. Ya. Terbangun dari pendapat yang pertama itu apa? Anna qabula qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika menerima perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruhu minal ahkam, di dalam apa-apa yang Nabi sebutkan daripada hukum-hukum, yusamma taklidan. Maka kalau berdasarkan dalil yang definisi yang pertama, kita nerima apa yang disampaikan oleh Nabi berarti disebut sebagai taklid. Kenapa lintibaqhi alaih? Karena definisi tersebut mencakup hal tersebut. Masuk kepada perkataannya Rasulullah SAW. Definisi itu mencakup perkataannya Nabi. Li'annahu yajibul akhdhu biqaulihi, karena kita wajib mengambil pendapatnya Nabi SAW. Fima yadhkuruhu minal ahkam, di dalam apa-apa yang Nabi sebutkan daripada hukum. Wa in lam yadhkur dalilu dzalikal hukmi, wa in lam yadhkur dalila dzalikal hukmi, walaupun Nabi SAW walaupun enggak menyebutkan dalil hukum tersebut, perkataan Nabi sendiri itu menjadi dalil. Nah, ya perkataan Nabi sendiri itu menjadi dalil. Li'annahu qad qamat dalilu, karena telah ada dalil ala qabuli qaulihi, untuk menerima perkataannya Nabi SAW secara umum. Maksudnya dalil apa? Al-mu'jizatal khalidata ad-dalata ala sidqi risalatihi, yaitu mu'jizah yang abadi, ad-dalah yang menunjukkan ala sidqi risalatihi, kebenaran risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi itu udah menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul Nabi. Kalau kita udah tahu beliau betul-betul Nabi, itu udah dalil secara umum. Berarti apapun yang beliau sampaikan kita terima. Itu maksudnya. Wa ala ta'rifi tsani, berdasarkan definisi yang kedua. Fa in qulna, kalau kita mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ijtahidu, Nabi berijtihad. Jadi ada khilaf di antara ulama usul fikih, Nabi itu berijtihad apa enggak? Karena kan Nabi perkataannya dari wahyu. Kalau wahyu berarti bukan berijtihad. Maka ada khilaf, ulama berbeda pendapat. Nabi itu pernah berijtihad apa enggak? Ada ulama usul fikih yang mengatakan Nabi pernah berijtihad dalam hal-hal yang enggak turun wahyu. Ada pendapat usul fikih, ada lagi ulama yang mengatakan enggak, Nabi enggak berijtihad, Nabi semuanya dari wahyu. Nah, tapi berdasarkan kalau kita mengatakan Nabi pernah berijtihad dalam masalah-masalah tertentu, maka wa ala ta'rifi tsani, berdasarkan definisi yang kedua, fa in qulna, kalau kita mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana ijtahidu, Nabi itu berijtihad, maka fa yajuzu, maka boleh an yusamma qabula qaulihi, untuk dinamakan kita menerima perkataan Nabi SAW taklidan, sebagai taklid. Lihtimali, karena ada kemungkinan an yakuna qalahu an ijtihadin, Nabi mengatakan itu berdasarkan ijtihad, ada kemungkinan. Kalau dikatakan Nabi bisa berijtihad, mungkin berijtihad, maka berarti kita menerima perkataan Nabi disebut sebagai taklid. Tapi wa in qulna, kalau kita mengatakan innahu la ijtihad, bahwasanya Nabi itu enggak berijtihad, semuanya pure dari wahyu, enggak ada sama sekali yang Nabi berijtihad, maka fala yusamma qabula qaulihi taklidan. Maka kalau begitu, nerima perkataan Nabi sama sekali tidak disebut sebagai taklid. Jelas ya? Wa hadhil mas'alahi mas'alatu ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fiha khilaf. Ini masalah ini nih, kata Abu Yazid Muhammad, masalah ijtihadnya Nabi, apakah Nabi berijtihad apa enggak? Fiha khilaf, ada khilaf di antara ulama. Was sahih,
Tapi pendapat yang sahih kata Abu Yazid Muhammad, jawazu ijtihadi, mungkin saja Nabi beristihad, boleh-boleh saja. Dalam masalah-masalah tertentu yang enggak turun wahyu bisa saja Nabi beristihad. Wa wuqu'uhu minhu, dan itu terjadi. Nabi pernah melakukan istihad. Tapi wala yakunu illa shawaban. Kalau Nabi beristihad, istihadnya Nabi pasti benar, enggak mungkin salah istihadnya Nabi. Istihadnya Nabi pasti benar, enggak mungkin salah. Ini panjang nih kalau kita mau bahas ini masalah. Ini masalah tersendiri di kitab-kitab usul fikih yang besar dibahas secara mendetail masalah ini. Nah, al-ijtihadu. Sekarang kita masuk apa sih arti ijtihad? Dari tadi bahas ijtihad. Apa itu artinya ijtihad? Al-ijtihadu ay badlul wus'i fi ma fihi kulfah. Ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan fi ma fihi kulfah, di dalam sesuatu yang ada beban. Melakukan sesuatu yang ada bebannya, yang ada tingkat kesulitannya, ada tingkat beban, kemudian kita mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan hal tersebut, disebut apa? Makanya ada istilah kalau secara bahasa ya, ijtihad fi talabil ilmi, ijtihad dalam menuntut ilmu, ijtihad fi kasbin nafaqah, ijtihad dalam mencari nafkah, ijtihad bersungguh-sungguh. Pokoknya ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan di situ ada bebannya, ada tingkat kesulitannya, ada kulfahnya, maka itu disebut secara bahasa. Kalau secara istilah, harus secara istilah ilmu usul fikih apa maksudnya ijtihad? Yang lagi kita bahas dari tadi, mujtahid kan, taklid, ijtihad, taklid. Apa maksudnya ijtihad? Badlul faqih, mengerahkan seorang faqih, mengerahkannya seorang faqih, ahli fiqih. Al-mujtahidi, yang sampai kepada tingkatan mujtahid. Apa yang dia kerahkan? Majhudahu, segala kemampuannya dia, ay taqatahu wa wus'ahu, segala kemampuannya dia. Dikerahkan untuk apa? Fi naili, untuk mendapatkan, ay bulughi, untuk sampai, al-gharadil maksud, kepada tujuan yang dituju. Al-gharadi maksud, pada tujuan yang dituju. Min tahsili, apa tujuan tersebut? Berupa min tahsili ma'rifatul hukmi syar'i, untuk menghasilkan pengetahuan terhadap hukum syariat. Ya, dia mengerahkan segala kemampuannya untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sebuah hukum syariat. Jadi mengerahkan kemampuannya untuk meninjau ayat, mengerahkan kemampuan untuk meninjau hadis, mengerahkan kemampuannya untuk melakukan qiyas dengan cara yang benar, yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kaidah, untuk sampai kepada sebuah kesimpulan hukum syariat. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu an, di dalam kitabnya Al-Mustasfa, Imam Ghazali radhiyallahu an itu memberikan perumpamaan. Ya, proses penggalian sebuah hukum ini ibarat pohon. Ya. Dalil itu sumber hukum, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu ibarat sebuah pohon. Dalil. Ya. Hukum itu buahnya. Cara ulama memahami hukum, memahami dalil, disebut adalah cara metik buahnya. Orang yang memetik buah itu adalah mujtahid. Harus ada syarat-syaratnya. Jadi Imam Ghazali ngasih analogi kayak sebuah pohon, kata Imam Ghazali. Dalil itu pohonnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nanti pohon itu ada buah. Buahnya apa? Hukum. Tapi untuk memetik hukum nggak sembarangan caranya. Ada cara untuk memetik hukum. Ada cara buat memetik hukum. Ada cara untuk menyimpulkan hukum. Itu cara buat memetik buah, kata Imam Ghazali. Yang metik nggak boleh sembarangan orang. Harus orang yang mujtahid memetik hukum dari memetik buah dari buah hukum, dari pohon Al-Quran dan Sunnah dan Ijma dan Qiyas serta sumber-sumber hukum yang lainnya. Ya, maka bi an yabdulal mujtahidu, seorang mujtahid itu mengerahkan tamam taqati, seluruh kemampuannya dia, fin nadhari, untuk meninjau fil adillah syar'iyyah, di dalam dalil-dalil syariat, supaya dia bisa mengambil kesimpulan hukum, bisa metik buah dari pohon dalil tersebut. Wa yanqasimu ila ijtihadi shawabin wa ijtihadi khata'in. Yang namanya ijtihad itu terbagi menjadi ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah. Ijtihad terbagi menjadi ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah.
Wa minal ulama, dan di antara ulama. Jadi enggak semua ijtihad benar. Ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang salah. Tapi nanti akan disebutkan. Nah, kalau orang ulamanya betul-betul memenuhi syarat dan kompetensi, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau yang melakukan itu memang memenuhi syarat ijtihad. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau yang melakukan ijtihad orang yang nggak memenuhi syarat ijtihad, dia nggak punya kompetensi buat berijtihad. Tapi dia tetap ngotot ijtihad. Kata Imam Syafi'i, benernya aja salah, apalagi salahnya. Benernya aja salah, apalagi salahnya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bukan bidangnya aja sudah salah. Melakukan sesuatu yang di luar kapasitas dia itu udah salah. Kata Imam Syafi'i, benernya aja salah, apalagi salahnya. Makanya undur makola wala tandur mankol itu dalam ijtihad, dalam fikih nggak berlaku tuh. Lihat siapa yang apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Oh, nggak bisa. Kalau dalam urusan hukum syariat, lihat dulu orang yang mengatakan punya kompetensi nggak. Kalau semua orang yang berpendapat dalam urusan syariat kita terima, wah kacau. Keluarlah pendapat tuh seperti di UIN Jogja, ya, pacaran itu boleh, hubungan di luar nikah itu boleh karena hukumnya sama seperti milkul yamin. Itu disertasi itu. Hasil disertasi hubungan di luar nikah itu boleh dikiaskan kepada milkul yamin. Nah, akibat orang yang nggak punya kompetensi buat berijtihad melakukan nabrak ijma, nabrak Quran, nabrak sunnah, semuanya ditabrak. Tinggal dianya aja yang belum ditabrak. Mesti dilabrak. Ya jelas ya. Bahaya nggak berarti? Bahaya. Giliran dokter kita mau yang jelas sekolahnya. Ya, giliran insinyur mau bangun rumah besar. Nah, giliran urusan agama, ChatGPT nanyanya. Giliran urusan agama, siapapun bisa berpendapat seenaknya. Nah, enak benar seperti itu. Nah, kalau dokter harus yang lulus, yang jelas, berpengalaman, punya kompetensi. Arsitek harus yang betul-betul menguasai ilmu arsitektur. Ya, saintis harus yang betul-betul menguasai ilmu sains. Giliran urusan agama, siapapun mau diterima pendapatnya. Kan begitu. Di medsos semuanya menjadi ulama mendadak sekarang. Semuanya seenaknya mau berbicara soal hukum, semuanya seenaknya ngeritik ulama, padahal dia nggak punya kompetensi. Seujung kuku juga nggak ada dibandingin para ulama. Jelas ya? Jadi lihat, undur mankola itu berlaku. Jadi nggak bisa undur makola wala tandur mankol. Lihat siapa yang apa yang dikatakan. Dia harus punya memenuhi syarat ijtihad dulu, baru pendapatnya bisa dipertimbangkan. Kalau enggak tadi dia harus punya memenuhi syarat ijtihad dulu, baru pendapatnya bisa dipertimbangkan. Kalau enggak tadi seperti yang kita jelaskan. Kalau orang yang nggak punya kompetensi kemudian diberi ijtihad, seperti yang kita jelaskan. Kalau orang yang nggak punya kompetensi kemudian diberi ijtihad, maka ijtihadnya ghairu mu'tabar. Termasuk ijtihad yang tidak dianggap. Mau berpendapat sampai berbusa lagi saudara. Nggak usah ditengok pendapatnya, jelas apa kagak? Lagi saudara, nggak usah ditengok pendapatnya, jelas apa kagak? Kayak masalah ini, masalah dalam ilmu apapun, sebetulnya dalam ilmu apapun. Kecimpung di dalam pencatatan nasab, hawa nafsu ente yang seenaknya mau berpendapat dalam urusan agama. Jelas ya? Paham ya? La ilaha illallah. Ya, kalau ulama dulu itu, dulu para sahabat, kalau orang sekarang berlomba-lomba nunjukin kepintarannya. Orang sekarang. Tapi kalau orang yang nggak punya kompetensi, nggak memenuhi syarat ijtihad, kata Imam Syafi'i, benernya aja salah. Apalagi salahnya, benernya aja udah salah di dalam masalah tersebut. Alhamdulillah. Yang nggak ada nas qat'i dalam masalah tersebut, maka musibun fi ijtihadihi, semua mujtahid itu benar fi ijtihadi, di dalam ijtihadnya. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan selama nggak ada nas qat'i dalam masalah tersebut, selama nggak ada nas yang monotafsir, selama tidak ada nas yang monotafsir dalam masalah tersebut, maka kalau ada ulama yang berijtihad, semua yang berijtihad itu benar. Masing-masing yang berijtihad itu adalah benar, nggak ada yang salah. Yang penting tadi dia punya kompetensi, memenuhi syarat mujtahid. Fi ijtihadi, di dalam ijtihadnya. Binaan, ya, itu hal pendapat ini berdasarkan apa? Ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi man qaladahu ma'addahu ilaihi ijtihaduhu. Hukum Allah
Ini pendapat yang mengatakan semua ijtihad itu benar itu binaan, bersandar kepada atau terbangun di atas prinsip bahwasanya ala anna hukmallahi, bahwasanya hukum Allah fi haqqihi, bagi si mujtahid, fi haqqihi, bagi si mujtahid, wa haqqi man qalladahu, dan bagi orang yang bertaklid kepada dia. Hukum Allah itu apa bagi dia? Ma'addahu ilaihi ijtihaduhu, adalah apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya. Jadi bagi seorang mujtahid hukum Allah apa yang dihasilkan oleh ijtihad dia. Bagi muqallid hukum Allah adalah apa yang dihasilkan oleh imamnya. Itu hukum Allah. Karena hasil tinjauan imamnya terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap hadis, sumber-sumber hukum. Jelas atau tidak? Berarti semuanya masing-masing benar. Asal dia memenuhi kompetensi sebagai mujtahid, berarti semua mujtahid benar. Karena memang hukum Allah bagi seorang mujtahid ya apa yang dia capai dalam ijtihadnya dia. Dan bagi seorang muqallid apa yang dicapai oleh ijtihad imamnya. Berarti semuanya itu walaupun beda-beda, semuanya hukum Allah. Itu pendapat yang kedua. Dengan catatan nggak ada nas qat'i dalam masalah tersebut. Wa ammal furu'ul lati fiha qati', adapun furu', masalah-masalah yang fiha qati', ada nas qat'i di dalamnya, ada dalil yang monotafsir, yang memang nggak multi tafsir di dalamnya. Min nassin, baik berupa nas atau ijma'in atau dalil berupa ijma'. Maka fal musibu fiha wahidun ittifaqan, maka pasti yang benar hanya satu dong, yang sesuai dengan nas atau dengan ijma', yang sesuai dengan dalil qat'i tadi. Berarti tadi ini masih pendapat yang kedua nih, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan, ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya setiap ijtihad itu ada yang benar, ada yang salah. Pendapat kedua mengatakan enggak, semua ulama yang mujtahid benar. Kenapa pendapat kedua mengatakan benar? Karena hukum Allah bagi si mujtahid adalah apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya dia. Maka bagi setiap mujtahid adalah hukum Allah bagi dia adalah apa yang dihasilkan oleh ijtihad dia. Bagi muqallid, bagi pengikutnya adalah apa yang dihasilkan oleh ijtihad imamnya. Selama tidak ada dalil qat'i di dalam masalah tersebut, masalah yang sedang diijtihadkan. Tapi kalau dalam masalah tersebut ada dalil qat'i, ya berarti yang benar hanya yang sesuai dengan dalil qat'iul dalalah di sini ya. Maksudnya qat'iul dalalah. Fa in akhta'a fihal mujtahid, maka kalau mujtahid itu salah, nah, fa in akhta'a, kalau salah fiha fi ay fil furu' allati fiha qati', di dalam masalah-masalah yang di dalamnya ada nas qat'i. Itu kembali ke situ dhamirnya. Al mujtahidu, siapa seorang mujtahid, li adami wuqufi, karena dia tidak mendapatkan alai nas qat'i tersebut, lam ya'tham, dia enggak dosa. Al ashah, menurut pendapat yang ashah. Ya. Dia enggak dosa. Jadi kalau kan tadi kalau masalah di dalamnya ada nas qat'i, maka jelas yang sah, yang benar itu hanya sesuai dengan nas qat'i, dalil qat'i. Nah, tapi kalau tahu-tahu dia salah gara-gara dia nggak mendapatkan dalil qat'i tersebut, nggak nututi, kan kadang-kadang orang ijtihad sesuai dengan apa yang dia tahu. Nah, dia nggak nututi dalil qat'i tersebut, dia nggak dapat, kemudian dia berijtihad ternyata nggak sesuai dengan nas qat'i. Apakah dia dosa? Nggak dosa, karena nggak tahu. Ini binaan al-qauli tsani. Ini dalam masalah furu'. Ini kalau dalam masalah furu'uddin, dalam masalah furu'uddin. Ya. Kalau dalam masalah usul bagaimana? Kan kayak waktu itu ribut. Ya. Ahmadiyah jelas semua ulama mengatakan Ahmadiyah itu bukan Islam. Karena dia bertentangan dengan usuluddin, mengaku ada nabi baru, ada kitab suci baru, tazkirah namanya, jelas itu. Orang liberal bilang enggak, perbedaan kita sama Ahmadiyah ini perbedaan ijtihad, enggak usah ribut. Mbok ya legowo, kalau beda ijtihad itu mbok legowo, ya enggak usah ribut. Oh, ini masalahnya masalah usul, bagaimana? Apakah boleh beda dalam masalah usul? Enggak boleh. Wala yujuz, maka tidak boleh an yuqal, untuk dikatakan kullu mujtahidin fil usul kalamiyah al aqaid diniyah musibun. Enggak boleh dikatakan setiap mujtahid fil usul kalamiyah, dalam usul ilmu kalam. Itu ilmu-ilmu akidah agama musib, semuanya benar. Waduh, bisa kacau kalau begitu. Mujtahid dalam furu', dalam hukum, iya. Mujtahid dalam furu', dalam hukum, iya masih mungkin semuanya benar. Tapi kalau mujtahid dalam usul,
Dalam usul ilmu kalam maksudnya, khususnya dalam dasar-dasar pondasi-pondasi akidah. Islam itu beristihad, ya Tuhan itu cuma Allah. Orang Kristen beristihad, Tuhannya 3. Tuhan Bapa, ya Tuhan Roh Kudus sama Yesus. Kata dia, nanti orang Majusi beristihad, Tuhan itu api. Ya, nanti agama lain beristihad juga. Jadi kita nggak usah ribut. Semua beristihad untuk mengenal Tuhan. Paling lobo menyan. Nggak ada dalam ilmu usul akidah kebenaran itu absolut, mutlak, cuma satu, la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak bisa dibenerin. Jelas atau tidak? Nggak bisa. Dalam pondasi-pondasi prinsip-prinsip ilmu akidah nggak bisa. Kalau kita katakan semuanya benar, kontradiksi dong. Kontradiksi. Bagaimana mungkin yang mengatakan Tuhan Maha Esa dengan Tuhan 3, dengan yang mengatakan Trinitas, kontradiksi gak? Sedangkan kebenaran tentang Tuhan hanya satu, gak bisa. Yang mengatakan Tuhan Allah dengan yang mengatakan Tuhan itu api, kontradiksi gak? Kontradiksi banget. Sedangkan kebenaran itu cuma satu dalam akidah. Nggak ada, mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah Tuhan, kita nggak tahu nanti Tuhannya siapa yang sebenarnya di akhirat baru ketahuan. Ente aja dah, udah di neraka baru ente tahu, baru sadar. Karena nggak mau ikut-ikutan. Makanya di dalam surat Kahfi dibilang apa ya? Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi ada lanjutannya, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Kata di dalam surat Kahfi, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur. Apakah itu pilihan? Bebas kita mau beriman mau kufur? Bukan. Tapi ada lanjutannya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi bagi yang kafir udah kita siapin neraka. Ibarat kita menghadapin anak nih, main PS terus ya, main PS, main deh tuh, main terus main. Tuh nyuruh berhenti apa nyuruh lanjut? Nyuruh berhenti. Kalau main, Anda banting PS setelah ini. Ada lanjutannya tuh. Berarti tuh nyuruh milih untuk main atau enggak, atau nyuruh berhenti? Nyuruh berhenti. Sama. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a. Lanjutan, inna tatna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya silakan yang beriman, yang kafir. Cuman yang kafir ya masuk neraka. Berarti nyuruh beriman apa enggak? Nyuruh beriman, jangan kafir. Jelas ya? Nggak ada pilihan. Jangan kayak aliran namanya relativisme. Ada aliran namanya relativisme. Ya, dia mengatakan relatif, kebenaran itu relatif. Ya, kebenaran yang dianggap Islam benar itu relatif, benar menurut Islam, menurut selain Islam belum tentu benar. Dan kita nggak tahu yang benar sesungguhnya yang mana. Itu kacau itu. Nggak bisa. Bagi kita harga mati. Inna dina indallahil Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man yabtaghi al-islam falyuqbal minhu. Naam. Wa la yajuzu an yuqal kullu mujtahidin fil usul al-kalamiyah ayal aqaid ad-diniyah musibun. Benar enggak boleh. Li'anna dzalika yuaddi ila taswibi aqwali ahli bid'ah wad dhalal. Karena kalau kita mengatakan setiap mujtahid dalam prinsip ilmu akidah itu benar, itu akan akan berujung kepada ila taswibi, itu akan mengakibatkan taswibi aqwali ahli bid'ah wad dhalal, pembenaran pendapat ahli bid'ah dan ahli sesat. Ahli bid'ah dan yang orang-orang yang sesat. Ya. Karena Nasara al-qailin bitatslits, di dalam pandangan Islam mereka menyimpang. Seperti Nasara yang mereka memiliki pendapat trinitas. Wakal kufar az-za'imina adamal ba'ats, seperti orang kafir yang mengklaim enggak ada tuh hari kebangkitan. Kayak nenek-nenek yang mengatakan kayak pernah tahu aja akhirat. So bicara tentang akhirat, ada nenek-nenek ngomong begitu, udah tua. Ya. Nggak tahu beriman apa kagak itu. Wal mulhidina, seperti orang-orang mulhid min ashabil ara'il fasidah, daripada orang-orang mulhid ini ateis. Orang-orang ateis min ashabil ara'il fasidah, daripada orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang rusak. Wa ba'dil majusil qailina bil aslain, seperti sebagian orang majusi yang punya pendapat dua asal usul, an-nuri wa dhulmah, itu cahaya dan kegelapan. Semua itu asal usulnya dari cahaya dan kegelapan. Wa annan nura ilahul khair. Orang-orang majusi itu berpendapat cahaya itu adalah Tuhan buat kebaikan.
Wa dzulmata ilahu syarr, sedangkan kegelapan itu Tuhan buat keburukan. Nggak boleh. Itu semua jelas salah. Yang benar hanya Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya begini. Syekh Muhammad Awamah ada kitab beliau bagus tentang adab khilaf. Adab khilaf. Apa etikanya berbeda pendapat? Etika di dalam berbeda pendapat. Sebelum kita bicara soal etika berbeda pendapat, beliau membatasi dulu. Mana masalah, mana pendapat yang layak buat dihargai. Mana pendapat, mana perbedaan yang bisa diterima. Nah itu, mana perbedaan yang bisa diterima dalam koridor keislaman. Mana perbedaan yang bisa diterima. Yang masih dikatakan ijtihad. Nah, satu, kata beliau, kalau orang yang punya pendapat memang memenuhi syarat ijtihad tadi. Kalau udah nggak memenuhi syarat ijtihad, otomatis langsung buang aja, nggak usah dipertimbangin, pendapatnya langsung buang aja udah. Nggak usah dipertimbangin, langsung dibuang, nggak dianggap sebagai khilaf. Yang kedua, apa? Dalam masalah apa ijtihadnya? Nah, kalau dalam masalah usul, hal-hal yang sangat prinsipil, ya udah otomatis, itu bukan tempatnya ijtihad. Hal-halnya udah harga mati, udah prinsip. Ijtihad itu dalam masalah furu. Jadi dua itu. Sebuah ijtihad kalau mau dianggap, pendapat itu kalau mau dianggap dalam dua hal. Satu, harus punya kompetensi, seorang mujtahid punya kompetensi. Kalau dia nggak punya kompetensi, nggak memenuhi syarat ijtihad, udah langsung buang aja udah. Nggak usah dianggap pendapatnya, nggak usah ditengok, langsung buang. Ya. Pendapat yang kedua, yang kedua, prinsip yang kedua yang sangat penting, ya ijtihadnya bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah usul, maksudnya usuluddin, dalam masalah pokok-pokok prinsip dalam agama. Kalau ada masalah prinsip-prinsip pokok dalam agama yang udah nggak ada tawar menawar, ya udah nggak bisa ijtihad di situ. Masalah ketuhanan kok berijtihad. Jelas ya? Wa dalilu man qal, dalil man qal, dalil ulama yang berpendapat. Wa dalilu man qala, dalil ulama yang berpendapat bahwasanya laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Enggak semua mujtahid di dalam furu' musib benar. Pendapat yang pertama tadi, yang mu'tamad. Apa dalilnya? Ya, taksimuhu sallallahu alaihi wasallam al-ijtihada ila shawabin wa khata'. Dalilnya adalah pembagian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ijtihad itu ijtihad terbagi menjadi shawabin, benar, wa khata' dan salah. Nabi sendiri yang membagi, ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang salah. Ini pun bagi orang yang berkompetensi dalam berijtihad, yang kompetensi, punya kelayakan, punya kapabilitas, memenuhi syarat ijtihad. Fima thabata anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala, Nabi bersabda, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad kemudian dia benar, maka dia punya 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad kemudian dia salah dalam ijtihadnya, maka dia hanya punya 1 pahala. Tapi kalau orang yang enggak punya kelayakan dalam berijtihad, benarnya aja salah, apalagi salah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.